Ya. Jadi ada simbol-simbol tertentu yang memang didesain khusus untuk memudahkan proses operasi. Ya, untuk sementara yang kalian sering kali melihat adalah operator tambah, kurang, bagi, kali, ya, yang biasanya kita lihat. Tapi di samping simbol-simbol sederhana ini, ada juga simbol-simbol yang lain yang membantu komputer untuk untuk mentranslasikan ekspresi yang kita ingin komputer lakukan. Ya. Nah, ada beberapa jenis operator, ada aritmatika, relational, ada boolean, assignment, membership, dan bitwise yang bisa kita lihat untuk mata kuliah ini. Ya, masing-masing dari operator ini akan kita lihat ke depannya. Ya. Nanti tergantung jenis bahasa pemrograman apa yang kalian gunakan, ya, itu simbol-simbolnya atau maknanya akan sedikit berbeda. Ya, penulisannya akan berbeda, penulisannya akan berbeda. Hanya saja maknanya akan sama. Ya, mungkin saya nggak tahu. Ya, biasanya yang saya gunakan adalah bahasa pemrograman berjenis Python. Ya. Ini lambat sekali. Adalah Python yang biasa saya gunakan. Tapi mungkin beberapa dari kalian juga menggunakan bahasa pemrograman yang lain yang mungkin penulisan operatornya sedikit berbeda dari bagaimana Python menulis operator. Tapi biasanya rata-rata sama. Nah, kita masuk dulu untuk operator aritmatika. Ya, operator aritmatika sama seperti apa yang sudah biasanya kita lihat. Ada beberapa operator seperti addition, lalu subtraction, ya, ada juga multiplications dan divisions, integer divisions, modulo division. Ya. Penggunanya nanti slide sini juga akan saya distribusikan ke kelas ya. Jadi kalian bisa lihat. Saya matikan dulu kameranya aja biar agak cepat kali ya. Oke. Addition ini, ya, sama seperti yang sudah kalian biasanya lakukan, penambahan atau penjumlahan ya. Jadi kalau misalnya kita ada operator penambahan 13 tambah 5, tentu saja outputnya atau hasilnya adalah 18. Ya. Kemudian ada juga subtraction. Ya, subtraction atau pengurangan. Jadi kalian bisa lihat kalau 13 dikurang 5 hasilnya adalah 18. Ya. Lalu ada operator multiplication atau perkalian, division, pembagian. Lalu ada integer divisions. Ya, integer division ini nilai bulat dari hasil pembagian. Nah, kalau kalian lihat 13 bagi 5 itu tadi kan 2,6 hasilnya. Kalau integer division adalah yang diambil nilai 2-nya saja. Ya. Makanya hasilnya 2. Kalau kita menggunakan operator integer divisions. Ya. Lalu ada operator modulus atau gampangnya itu sisa bagi. Ya, jadi kalau tadi 13 bagi 5 itu 2,6 atau kalian bisa kalau kasarnya 5 kali 5 kali 5 ya. Itu kan sudah 15. Sudah melebihi dari angka 13 ini. Ya. Jadi saat dia melebihi angka 15, sisa dari 15 kurang 13 adalah sisa pembagiannya adalah 3. Ya, jadi, salah. Bukan 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 kali 2 kali saja. Sebelum dia melewati 13, itu adalah 10. Ya, jadi 10 sisa dari, bukan sisa, jadi angka yang untuk melengkapi 13 ini, selisih dari 13 sama 10 adalah 3 ini. Ya. Jadi kalau modulo dari, misalnya kita bilang modulo dari 8, ya, 8 modulo
Yang tidak dibagi itu berapa? 3 misalnya. Ya. Berarti 8 modulo 3 adalah 2. Karena perkalian yang mendekati 8 adalah 3 kali 2 itu kan 6. Nah, sisa dari jarak dari 6 ke 8 itu adalah jawaban dari modulo ini. 2 ya. Itu modulo. Atau sisa hasil bagi. Ya, kalau ini penjelasannya integer division lalu modulus division. Hasil sisa yang harus ditempuh. Kemudian ada operator relasional. Nah, operator relasional ini seperti operator untuk membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi kalau kalian lihat pembanding antara misalnya ada beberapa symbols, ada sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya. Nah, ini simbol-simbol ini termasuk simbol-simbol relational. Ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti di tabel yang kalian lihat ini. Ya. Sama dengan itu berarti equal to atau sama dengan. Jadi, output yang dihasilkan oleh operator relational ini hanya 2, yaitu true atau false, betul atau salah. Jadi kalau kalian membandingkan apakah 24 ini itu sama dengan 24, kalau sama, ya, dan itu adalah sama, berarti outputnya adalah true. Ya, atau betul. Apakah 36 tidak sama dengan 36? 36 tidak sama dengan 36, salah. Berarti artinya false. Ya. Kan 36 sama dengan 36 harusnya. Tapi karena operator ini membandingkan 36 dengan operator not equal to atau tidak sama dengan, makanya pengeluarannya adalah salah. Ya. Begitu pula dengan operator-operator yang lainnya. Ya. Apakah 19 misalnya lebih kecil dari 2? Salah. Berarti keluarannya adalah false. Ya. Sama dengan ini juga, apakah 27 lebih kurang sama dengan 27? Nah, di sini ada sama dengannya. Jadi masih termasuk, sehingga dia jawabannya adalah true atau betul. Nah, itulah penggunaan operator relational. Kalian tinggal bertanya saja, lalu kalau memang itu sesuai dengan faktanya, maka akan dikeluarkan output yang entah itu true atau false. Ya. Nah, yang berikutnya adalah operator boolean. Hampir sama seperti operator relational tadi, hanya pengeluarannya sama, hanya 2, yaitu entah itu dia true atau false. Hanya penggunaannya itu adalah penggunaan seperti kombinasi antara 2 statement. Ya, jadi ada statement misalnya and, lalu or, dan not. Jadi ini adalah 3 operator boolean atau logical. And, or, atau not. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya kalau misalnya kalian membandingkan 2 statement. Ya. Misalnya yang pertama ini 7 sama dengan 7 atau 7 equal dengan 7. Ini akhirnya true. Ya. Lalu 10 apakah lebih besar dari 5? Itu juga hasilnya true. Ya. Nah, menurut deskripsi dari operator boolean akan mengembalikan nilai true atau betul ketika kedua statement tersebut ya, bernilai true.
Jadi kalau ekspresi pertama ini bernilai true, ekspresi kedua bernilai true, maka hasilnya adalah true. Ya. Syarat operator AND adalah true itu kalau dua statement ini bernilai true. Salah satunya false, itu akan menghasilkan false. Ya. Jadi contoh kalau yang baris kedua, apakah 7 itu sama dengan 11? Ya. Salah, karena 7 lebih kecil dari 11 kan? False. Apakah 10 lebih besar dari 5? True, 10 memang lebih besar dari 5. Ya. Tetapi karena ada salah satu yang false, makanya operator boolean mengeluarkan output final false. Ya. Jadi bisa dipahami, operator operator boolean itu akan mengembalikan nilai true kalau kedua statement adalah true. Selain itu, false. Ya. Nah, keterbalikan dengan operator OR. OR, salah satunya bernilai true, itu dia akan mengembalikan true. Ya. Jadi kalau misalnya, apakah 13 tidak sama dengan 15? True. Ya. Apakah 20 lebih kecil dari 15, lebih kecil atau sama dengan 15? Itu false. Ya. Tapi karena ada salah satu statement yang bernilai true, makanya outputnya adalah true. Ya. Ini juga OR, kalau misalnya 15 sama dengan tidak sama dengan 15, ini adalah false. Ya, karena 15 harus sama dengan 15 kan? Sama-sama equal. Apakah 20 lebih kecil dari 15? Lebih kecil sama dengan 15 adalah false. Ya. Nah, karena tidak ada nilai true dari kedua statement ini, makanya pengembalian adalah false. Ya. Nah, operator boolean yang not itu seperti negasi. Kalau kalian pernah belajar negasi itu kebalikannya. Ya. Dia akan mengembalikan nilai true kalau ekspresi yang disampaikan adalah false. Contohnya kalau misalnya, apakah 14 lebih besar dari 30? Itu kan salah. Tapi karena kita ada not-nya, makanya dia kembalikan true. Jadi statement yang nomor 5 ini secara gampangnya dibaca, apakah 14 tidak sama dengan apakah 14 tidak lebih besar dari 30? Betul. Nah, apakah 7 tidak sama dengan 7? False. Ya. Ya butuh mungkin latihan-latihan atau familiarity dengan operator-operator ini juga ya. Tapi saya rasa nanti kalau kalian dalam perkembangannya ke depan, kalian akan terbiasa dengan penggunaan operator-operator ini dalam bahasa pemrograman yang nanti kalian pilih ya, mau menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, kemudian ada operator assignment. Nah, operator assignment ini operator yang menugaskan. Jadi ketika kalian menulis program atau membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman, itu pasti kalian akan melakukan assignment. Nah, jadi assignment itu penugasan, sehingga kalau sintaksnya seperti ini, ya, ini lagi-lagi sintaks dengan Python ya. Kalau sintaks dengan misalnya kalau kalian pakai Java atau kalian pakai bahasa pemrograman yang lainnya, PHP atau yang lainnya, kemungkinan ada beberapa yang sama seperti ini, cuman ada beberapa yang sedikit berbeda penugasannya atau assignment-nya. Ya. Nah, operator assignment ini mengalokasikan nilai 5 ke dalam variabel num.
Jadi di sini ada sebuah variabel. Variabel itu, nanti kita lihat juga apa itu variabel. Variabel itu semacam kotak penyimpanan, ya, yang nanti isinya akan diberi dengan nilai yang kita assign. Ya. Dalam hari ini, variabel num kita isi dengan nilai 5. Nah, operator yang kita gunakan untuk penugasan atau assignment adalah sama dengan. Ya. Jadi sekarang, nilai 6 adalah 5. Ya, karena kita sudah mengisi nilai 5 ini ke dalam variabel 6. Nanti kalau kita mengenakan operator tambahan seperti 6 plus sama dengan 5, otomatis ini berarti sama aja dengan 6 sama dengan 6 plus 5. Ya. Jadi 6 sebelumnya sudah bernilai 5. Ya. Ketika ditambah dengan 5 lagi, maka hasilnya adalah 10. Nah, jadi sekarang 6 bernilai 10 isinya. Ya. Lalu kita kenakan lagi operator minus sama dengan 6 minus sama dengan 5. Artinya sama. 6 sama dengan 6 kurang 5. Ya. 6 sekarang isinya 10. Kita kurangi dengan 5. Ya. Hasilnya adalah 5. Jadi 6 sekarang bernilai 5. Nah, kalau kalian turun lagi, 6 kali sama dengan 6 bintang sama dengan 5, artinya multiply and assign. 5 ini yang adalah nilai 6 sekarang dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 25. Jadi nilai 6, ya, value of 6, nilai 6 sekarang adalah 25. Nah, kalau 6, 25 dibagi sama dengan 5, ya, hasilnya 25 dibagi 5 adalah 5. Jadi nilai 6 terakhir adalah 5. Nah, itu operator assignment, penugasan. Kita melakukan operator apalah. Jadi kalau kalian lihat, di sini ada beberapa kombinasi operator. Ada kombinasi operator addition yang tadi sudah kita lihat di slide-slide sebelumnya. Dan penugasan. Kita menambahkan dulu, baru kita mengalokasikan atau kita menugaskan. Ya. Itu operator assignment. Ya. Berikutnya ada operator membership. Membership ini artinya seperti keanggotaan. Ya. Keanggotaan itu. Jadi dalam beberapa tipe data, nanti dalam kalian lihat di bahasa pemrograman yang kalian gunakan, misalnya kita mau mengetahui apakah nilai A ini ada di keanggotaan A, I, U, E, O. A, E, I, O, U. Ya. Kalau misalnya A ada dalam keanggotaan A, E, I, U, E, A, E, I, O, U, maka dia akan menilai true. Ya. Kita juga bisa mengecek apakah S ada dalam keanggotaan A, E, I, O, U. S tidak ada, berarti false. Ya. Jadi operator membership ini seperti mengecek apakah sesuatu ada di dalam sesuatu. Ya. Nah, operator membership itu ada dua jenis, ada in dan not in. Ini seperti kebalikan-kebalikan aja. Pertanyaan, apakah S tidak ada di dalam A, E, I, O, U? True. S tidak ada di dalam keanggotaan A, E, I, O, U. Ya. Sama seperti ini juga. Apakah A tidak ada di dalam A, E, I, O, U? Salah. Makanya jawabannya salah, false. A berada di dalam A, E, I, O, U. Ya, itu penggunaan operator membership. Nah, ada juga operator bitwise. Tapi biasanya bitwise ini digunakan untuk operator level rendah, biasanya dalam mungkin bahasa mesin, ya, yang apa namanya, ya,
yang mengeksekusi atau menginterpretasikan ekspresi-ekspresi yang kita berikan ke komputer. Nah, ada operator bitwise AND atau ampersand kita bilangnya. Ampersand ini bernilai 1 ketika kedua operan bernilai 1. Atau juga operator bitwise OR, atau kita simbolkan dengan seperti garis tengah saja. Itu dia bernilai 1 ketika salah satu statement atau kedua-dua statement bernilai 1. Nah, dan ada operator bitwise NOR, NOR, ya. Ini dia bernilai 1, ya, ketika salah satu atau keduanya bernilai keduanya bernilai 1. Nah, jadi kalau misalnya sebentar. Kalau misalnya contoh apa nih? Ambil yang ampersand aja ya. Tinggal waktu 8 menit lagi soalnya. 0, 1, 0, 1. Misalnya kita mau menggunakan operator AND, ampersand, AND, 0, 0, 1, 1. Oke, kita melakukan operasi ampersand ini atau bitwise AND ini. Nah, dia bernilai 1 ketika both operan atau kedua operan bernilai 1. Jadi kalau 1 dengan 1, nilainya 1. Ya. Kalau salah satunya bernilai 0, misalnya kalau baris ke sini ya, 0 dan 1 bernilai 0. Ini juga baris kolom kedua, 1 dan 0 bernilai 0. Ya. Baris pertama, 0 dan 0 bernilai 0. Ya. Jadi dia akan bernilai 1 kalau kedua nilai yang kita kenakan itu semuanya bernilai 1. Ya. Itu adalah bitwise AND. Keterbalikan dengan bitwise OR. OR itu misalnya kalau kita mau kenakan operator OR, ya, OR itu dia akan bernilai 0. Gampangnya dia akan bernilai 0 kalau kedua-duanya 0. Selainnya itu 1. Jadi kalau kalian lihat ada 1 dan 1 bernilai 1. Ada 0 dan 1 bernilai 1. Ada 1 dan 0 bernilai 1. Ada 0 dan 0 bernilai 0. Ya. Jadi dia hanya bernilai 0 apabila kedua-duanya itu 0. Selainnya 1. Jadi keterbalikan dengan N tadi. Ya. Kalau operator yang NOR, atau kita biasanya bilang dengan bitwise OR, itu simbolnya itu caret. Caret. Bilang caret dulu. Ya. Jadi kalau kita tambahkan 1 dan 1, dia akan bernilai 0. Kalau 0 dan 1, dia akan bernilai 1. 1 dan 0 bernilai 1. Sedangkan 0 dan 0 bernilai 0. Ya. Jadi dia akan bernilai 0 ketika keduanya itu sama. Nilainya sama. Selainnya adalah 1. Ya. Sisanya adalah left shift, right shift, dan complement. Left shift itu pergeseran bit. Jadi kalau misalnya kalian punya bit 0101, ya kalau dikasih ke left shift berarti 1 pindah ke sini, 0 pindah ke sini, 1 pindah ke sini,
kosong pindah ke sini. Jadi akan menjadi 0, 1, 0, 1, 0. Cuman kalau kita mengambil 4 digit, berarti dia akan menjadi 1010. Ya. Kebalikannya juga dengan right shift, bukan right shift. Okay. Kalau komplement, dia akan membalik. Ya. Kalau misalnya kalian punya nilai 1, berarti dia akan menjadi 0. Kalau kalian punya nilai 0, komplementnya akan menjadi 1. Dibalik-balik saja. Ya. Nah, berikutnya ada predecessor dan associativity. Nah, kalau precedence ini, dia menentukan order atau menentukan urutan. Dia menentukan urutan pengerjaan operator. Ya. Sedangkan associativity itu menentukan arah pengerjaan operator. Ya. Jadi kalau kalian lihat kolom ini, kolom ketiga ini menyimbolkan associativity. Jadi kalau kalian dalam perhitungan, misalnya ada rumus-rumus, kalau kalian kenakan kurung, buka kurung tutup kurung, itu berarti kalian sudah tahu dari SMA atau dari SMP kalau perhitungan itu harus dikerjakan lebih dulu. Ya, kalau misalnya 2 ditambah 1, 2 dikali 1 tambah 3 misalnya, ya, kalau dia tidak diapa-apakan berarti 2 kali 1, 2 tambah 3 berarti 5. Ya, tapi kalau dia dikasih kurung duluan, berarti harus dikerjakan dulu 4, baru 2 dikali 4, 8. Ya, itu penggunaan dari tidak banyak parenthesis atau kurung. Ya. Jadi operator simbol-simbol ini ketika dikenakan pada ekspresi yang kita ingin gunakan, dia akan berlaku dari kiri ke kanan atau left to right. Dan biasanya semua itu dari kiri ke kanan. Biasanya. Cuma ada beberapa yang dari kanan ke kiri. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ya. Jadi yang kita biasanya gunakan penambahan itu dari kiri ke kanan. Ya, 1 tambah 1 tanpa adanya kurung-kurung apa, berarti ya 1 dari kiri ke kanan arahnya. Ya. Yang dari kanan ke kiri, ya, itu assignment. Ya, jadi kalau tadi kita contoh assignment tadi itu apa? Num ya. Num sama dengan 5 tadi. Nah, itu pembacaannya adalah dari kanan ke kiri. Artinya kita ingin memasukkan 5 ke variabel num. Bukan num kita jadikan 5. Bukan ya. Tapi 5 kita masukkan ke num. Itu sebabnya arahnya dari kanan ke kiri. Ya. Kemudian ada additions equal dan subtractions equal, itu juga dari kanan ke kiri. Ya. Jadi kalian tadi num plus sama dengan 5 itu operatornya dari kanan ke kiri. Begitu pula dengan simbol-simbol seperti ini. Ya, operator-operator ini juga bergerak dari kanan ke kiri. Ya. Atau ini beberapa yang dari kanan ke kiri. Ya. Jadi tadi kita sudah melihat ekspresi, kita sudah melihat operan. Ya. Jadi operan itu simbol-simbol. Ya. Expression itu adalah seperti formula yang ingin kita ekspresikan. Ya. Jadi kalau ekspresi itu angka-angka atau nilai-nilai dengan operan yang dikenakan kepada angka-angka nilai-nilai tersebut. Itu kita sebut dengan ekspresi. Nah, dalam ekspresi tersebut, terkadang kita melibatkan variabel. Nah, variabel adalah seperti kotak penyimpanan. Ada kotak, kita simpan nilainya. Ya, kayak num tadi. Konstan adalah variabel yang tidak berubah nilainya. Tadi contoh kita dengan num tadi, setiap kita kenakan operator pada num, nilainya akan berubah kan? Tadi dari 5 ke 10 ke 25.
kembali ke 10. Nah, itu adalah kita sebutnya temporary variable. Artinya nilai variabelnya itu berubah-ubah sesuai dengan operator yang kita kenakan. Nah, konstan itu adalah nilai yang tidak berubah. Jadi, misalnya kalau num bernilai 10, ya, dan dia bersifat sebagai konstan, itu selama pengerjaan atau berjalannya sebuah aplikasi atau selama program bahasa pemrograman itu dilakukan, itu nilai num tetap akan 10 dari awal sampai akhir. Itu kita sebut dengan konstan. Nah, nilai variabel yang tidak berubah adalah konstan. Ini hanya istilah saja sebenarnya. Nah, pada dasarnya kadang-kadang ketika kalian menulis sesuatu dengan bahasa pemrograman, pada bagian pertama ada konstan, tetapi karena situasi dan kasus tertentu, pada tahap kedua, konstan ini berubah nilainya menjadi nilai yang lain, tapi berlaku konstan pada tahap kedua saja. Nah, dan operator, kita sudah lihat tadi, itu adalah simbol-simbol yang kita kenakan pada angka-angka dalam ekspresi-ekspresi yang ingin kita ungkapkan. Nah, oke, jadi tadi kita sudah membahas materi tentang operator, expressions, precedence, sama associations. Nah, operator sekali lagi adalah simbol-simbol matematika yang kita kenakan untuk mengekspresikan sesuatu. Ekspresi ya adalah biasanya nilai-nilai atau formula-formula matematis yang terdiri dari operator dan nilai-nilai yang kita instruksikan ke komputer. Ya. Kemudian ada juga predecessors ya, yang berarti order atau urutan pengerjaan perhitungan, sedangkan association adalah arah pengerjaan perhitungan. Ya. Oke, kita sudah sampai pada 10:30. Nah, saya nyalakan dulu kamera saya. Oke, jadi itu karena kita sudah kehabisan waktu juga, mungkin kelas ini akan dipakai oleh perkuliahan yang lain. Jadi itu yang bisa sampai saat ini saya berikan dulu kepada kalian untuk materi ini.